Oke anak-anak, kita kembali lagi akan membahas materi ALN, masih dengan materi yang belum diajarkan Bu Fitri, yaitu mengenai asas Planck. Ini adalah materi yang akan Bu Fitri jelaskan setelah pembahasan termometer dan kalor. Oke. Nah, asas Planck itu apa? Intinya di sini asas Planck itu adalah prinsip termodinamika yang dinyatakan oleh Joseph Planck. Intinya gampangannya begini anak-anak. Boleh kalian baca ini, tapi nanti di soal juga ada teks yang sama dengan ini. Jadi intinya, semisalkan kalian punya dua gelas penuh air, Bu Fitri ralat, dua gelas air yang berisi setengah-setengah volumenya, dan yang satu panas, yang satu dingin. Ketika kalian mencampurkan masing-masing setengah gelas tadi ke dalam satu mangkok yang sama, yang satu panas tadi awalnya, yang satu dingin, maka dicampurkan, maka nanti airnya akan bersuhu lebih, suhunya akan hangat. Nah, itu yang namanya asas Planck. Jadi, ada yang suhunya lebih tinggi, ketika dicampurkan dengan suhu yang lebih rendah, maka suhunya akan berada di antara kedua-duanya. Jadi, di antara panas, di antara dingin, atau bisa kita menyebutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah hangat. Begitu. Jadi intinya panas dan dingin dicampur jadi hangat. Itu adalah cara mudahnya. Coba kita perhatikan langsung ke soalnya. Oke, ingat, kalau soal ALN, silahkan tolong dibaca dulu soalnya, ketahui dulu apa yang mau disoal, baru kita cari di teks. Oke, di sini ada gambar bahwa ada balok es batu, dan air. Balok es batunya ditaruh ke dalam air. Sinta melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa balok es yang dimasukkan dalam sejumlah air pada sebuah wadah, kemudian diletakkan pada sebuah ruangan bersuhu 27 derajat Celcius. Nah, setelah 2 jam kemudian, Sinta mengamati kondisi yang terjadi. Berdasarkan asas Planck pada teks, pengamatan dan penjelasan Sinta yang benar adalah seperti apa? Oke, di sini kalau kita cek air wujudnya cair. Ketika dimasukkan balok es yang berwujud padat, maka kondisi esnya akan mencair apa tidak? Itu yang pertama. Oke, karena air dan balok ini suhunya berbeda, maka tadi gimana? Ini balok es, ini air. Suhu yang lebih dingin jelas sih esnya. Oke, ini yang lebih dingin. Dan jelas airnya itu adalah posisinya yang lebih panas. Nah, mau nggak mau, tadi kan sudah Bu Fitri bilang, panas dicampur dingin dengan suatu zat yang sama. Misalkan sama-sama air, panas dan dingin dicampur maka akan jadi air hangat. Berarti air yang di sini suhunya bisa kita katakan panas dulu, atau bisalah kita katakan normal. Dicampur dengan balok es yang dingin, maka akan terjadi suhu di antara keduanya. Makanya balok esnya mesti akan mencair. Maka jawaban bebek sama dadu itu salah. Nah, sekarang kita cek. Gampangannya panas sama dingin. Maka kalau supaya jadi seimbang, supaya jadi hangat, maka siapa yang harus melepas panas atau yang menerima panas? Kita mau hangat kan anak-anak? Kan tadi suhu di antara keduanya adalah hangat. Ingat, hangat. Maka dari panas menuju hangat itu kalian akan melepaskan panas atau malah menerima panas. Oke, sebenarnya kita bisa cek di sini anak-anak. Ini tadi kan ada dua buah benda dicampurkan. Kemudian suhu yang lebih tinggi akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi menuju ke yang lebih rendah. Sehingga sampai keduanya itu mengalami yang namanya seimbang. Nah, suhu yang lebih tinggi tadi kita katakan panas, suhu yang lebih rendah kita katakan dingin. Seimbangnya itu kalau sudah airnya hangat. Oke, begitu. Dan kata kuncinya di sini anak-anak. Suatu benda yang melepas itu berarti suhu yang lebih tinggi. Nah, dan yang menerima itu adalah yang lebih rendah.
Oke, melepas itu berarti yang lebih tinggi, menerima kalor itu berarti yang lebih rendah. Maka posisi dari panas, ini kan dari panas menuju hangat, maka dia akan bagaimana? Melepas. Melepas siapa? Melepas si kalor. Kalor itu siapa? Kalor itu panas. Jadi dia akan melepas panas supaya menjadi lebih hangat, suhunya turun. Nah, tapi kalau kebalikannya, dari dingin menuju hangat itu maka yang kalian butuhkan apa? Menerima panas apa melepas? Menerima. Tadi ingat, kalau yang menerima panas itu suhunya rendah, maka dingin itu rendah, maka dia akan menerima. Oke? Dia akan menerima panas. Begitu ya. Maka kalau kita cek, balok esnya mencair. Oke. Nah, terus kita lihat pilihan A belakangnya. Balok esnya melepas panas. Apa benar dia melepas? Balok esnya yang melepas? Bukan. Balok esnya apa? Menerima. Berarti yang A itu salah. Nah, kita cek yang C. Balok es menerima. Oke, di sini menerima. Balok esnya menerima. Berarti jawabannya cacing. Oke, yang berikutnya anak-anak. Di sini masih sama, kisi-kisi nomor 27. Coba kita cek. Oke, di sini ada 5 gelas A, B, C, D. Suhunya beda-beda. 10 derajat, 20 derajat Celcius, 30, 40, dan 50 derajat Celcius. Siswa akan melakukan percobaan asas Black. Oke, siswa tersebut melakukan percobaan dengan mencampurkan air dari kedua gelas dan mencatat suhu campurannya. Nah, suhu campurannya tadi namanya suhu seimbang. Suhu seimbang tadi airnya hangat. Oke. Jika ada tabel hasil percobaan pertama, kedua, ketiga, lalu pertanyaannya, jika suhu kesetimbangan yang diinginkan adalah suhu yang dicampur, suhu campuran yang diinginkan adalah 35, maka kalian harus mencampur gelas yang mana? Begitu ceritanya. Contoh, kita perhatikan dulu. Jadi sebenarnya caranya ada di tabel. Gelas A, A-nya berapa anak-anak? 10 derajat. Gelas C, berapa derajat? 30. Oke. Maka kalau dicampur, itu kan dijumlah. Berarti 30 tambah 10 berapa? 40. Lalu kita bagi apa, nak? Bagi 2. Maka jawabannya berapa di sini? 20. Begitu. Paham? Sekarang kita lihat gelas yang B sama D. B-nya berapa anak-anak? 20. D-nya berapa? D-nya 40. Maka ditambah sama 40 jawabannya berapa? 60. Oke, paham ya? Lalu diapakan? 2 gelas, Bu. Ayo dibagi 2. Maka 60 bagi 2 jawabannya 30. Berarti kita lihat jawaban mana yang paling benar? Oke, kita lihat. Kalau di sini kotak-kotak, maka bisa memilih jawaban lebih dari 1. Gelas A itu berapa derajat? 10 derajat. Tambah gelas dadu, gelas D, D-nya berapa? 40. Maka kalau dijumlah jawabannya berapa? 40 sama 10. 50. Lalu kita bagi apa, anak-anak? Bagi 2. Maka jawabannya berapa kalau dibagi 2? 25. Jawabannya salah apa benar? Salah. Kan minta soalnya 35. Lanjut. Yang B sama E. B-nya berapa anak-anak? B-nya 20. Ditambah E. E-nya berapa anak-anak? E-nya adalah 50. Oke, jumlah. 20 sama 50 berapa? 75. Mohon maaf, 70. 70-nya kita bagi 2 dapat berapa? Dapat 35. Oke, benar 1 Bu Fitri. Berarti yang kedua benar. Lanjut yang C. Yang C berapa anak-anak? C-nya 30. 30-nya ditambah siapa? 30-nya tambah dadu, tambah 40. Berapa di jumlah anak-anak? 30 sama 40. 70. 70 bagi 2 berapa anak-anak? 25. Berapa anak-anak? 35. Oke, berarti yang terakhir juga benar. Yang ketiga, mohon maaf. Dan yang terakhir, D. Gelas D isinya berapa? 40. Gelas E isinya berapa? 50. Berarti berapa derajat totalnya? 90. 90 kalau kita bagi 2 dapat berapa ya?
Oke, 90 bagi 2 jawabannya 45. Berarti tidak masuk. Oke, jadi jawabannya bebek sama. Yang kedua sama yang ketiga.